you can't break me. Mentally you cannot break me, but you might be able to break me physically, karena semua orang kan punya limit atas kekuatan fisik. But mentally you can't break me. Kita meskipun seorang chef profesional, we've done this million times, but then kita kan nggak pernah tahu. Apalagi di sini guestnya kita adalah benar-benar very reputable public figure. Hari ini mau menjamu Najwa Shihab, ya. Masakannya adalah kondro. Kita buat dua-duanya, kondro bakar dengan bumbu kacang dan juga sop kondro. And itu dengan latar belakang beliau yang memang Bugis Makassar ya. Jadi semoga berkenan aja. Agak was-was juga sih. Makanan yang dipilih adalah sebuah makanan yang sejujurnya belum pernah saya masak sebelumnya. Ya. Jadi kita harus punya rasa was-was. That's just mean kita tuh masih manusia kalau bahasa orang umumnya ya. Tapi lebih tepat kalau dari saya pribadi adalah we're not ignorant. Ya. Jadi kita nggak boleh terlalu sok pede dan lain sebagainya. Gitu. You have to be aware, harus cautious juga. Ya. Bukan berarti kita jadi nervous dan takut-takut. Nah. Dan untuk kisah rasa, terutama karena tamunya adalah Nana, ini langsung kita gali dari backgroundnya, keluarganya Bugis Makassar, mau makanan apa yang dipilih kondro. So this is way more personal, ya, way more personal. You know, ini seperti meskipun, sorry ya, Nana bukan juri Master Chef or di dunia kuliner. Tapi ini ibaratnya I'm cooking, she's the judge. Hai Chef Juna. Hey, halo. Hai. Aduh, what should I call him? Nana? Nana aja. Nana aja. Karena you're actually older than me. Yeah. So, I've checked your Wikipedia. Aduh, tapi Wikipedia salah loh. I wasn't gitu ya? born in Manado, I was born in Jakarta. So. Oh gitu? Yeah, Oh so mungkin don't orang trust mengasumsikan itu karena nama blood, dan yeah. sebagainya. Oh, Okay. itu kita cek. Terima kasih sudah mengundang. Aku harus disclaimer dulu. Aku tuh minim sekali pengetahuan tentang masak-memasak. Good, Oke. very good. Kenapa? Make my life easier. Yeah. Sangat minim. Oke. Ini because of your request mau kondro berasal dari Bugis atau Makassar ya. This is actually my first time cooking this. Oh ya? Jadi kalau memang, saya jujur aja sih nggak bisa bohong orangnya. So ini kita sudah, ini sopnya udah jadi ya. Nanti tinggal kita hangatkan. Jadi kita baru bikin aja. dua ya, sop sama iga bakarnya. Oke. Jadi ini setelah bumbui kita presto and it's done. Ini harus hati-hati dengan presto, kita matikan. Itu emang bunyinya gitu ya, Ya, Chef? presto. Oke, kita matikan. And then you have to release the pressure step by step. Be careful. Orang suka salah Kamu kadang-kadang. dari arah mana? Gak apa-apa. Oke. Aman. So, kita buka, kita buang uapnya. Oke. So, let's go. Sampai dia tidak ada pressure-nya lagi, baru boleh kita buka pancinya. Kalau enggak nanti meledak. Oh, oke. Yeah, it's a very high pressure. Di kacangnya udah digoreng, diulek. Ini kacang. Bukan Ini diulek, kacang dia apa? hancurin. Kacang tanah. Kacang tanah. Kacang tanah. Terus Digoreng kita dulu, goreng. ditangrai gitu? Nggak? Enggak, digoreng langsung. Oke. Goreng langsung pakai minyak. Terus udah gitu udah campur sama gula merah. Oke. Nanti tinggal kita masak sedikit dengan air dari kondronya ini. Masak, tambahin jeruk nipis sama garam. Ini ya, jeruk nipis dan garam. Karena memang kondro bakar tuh tergantung banget sama sosnya kan, bumbunya kan. Itu kan enaknya di bumbunya kan, Chef? Katanya nggak ngerti Loh, makanan. sebagai penikmat gitu ya. Oke. Itu kayaknya salah satu yang membedakan selain tekstur iganya, Betul. rasa bumbunya juga kan. Bisa jadi. Jadi kalau makan iga tuh kan kita harus yang sampai
tulang-tulangnya kan. Fall off the bone Gitu, sampai. jadi bumbunya tuh harus bisa meresap gitu. Oke, jadinya makin ngeri ya masaknya ya. Ternyata mengerti. Enggak, itu so tahu aja. Oke. Let me know. Oke. Kalau kurang garam kita tambahin dikit lagi. Udah cukup sih garamnya. Dah. Aku tuh orangnya suka manis. Oke. Tapi nanti manisnya dari kecap aja atau kita Dari tambahin kecap sama ya bumbu olesan buat si iganya sih. garam? Enak. Cara megang pisau tuh juga menunjukkan kualitas chef ya, bener nggak? Langsung tremor nggak pas mau bilang gitu chef, nggak kan? I want to agree with you, tapi Nggak ya? nanti banyak yang marah di luar sana. Oh gitu? Ya. Karena apa? Karena it's true. Jadi kita bisa menilai kualitas chef dari cara dia memotong dan Betul. memegang pisaunya. Oh Oke. iya, oh iya Wow. itu udah pasti banget, udah bener banget itu, udah nggak bisa dibohongin. Terus kenapa marah? Emang kalau dunia perchefan tuh juga model-model politik gitu ya, suka pada sensi-sensi. Oh, here we go. Kayak gitu ya? Here Kan we I go. honestly don't know. Ikan mujair pancing. Oke. Give me some of that sugar, that'll make it sweet. Give me some of that good old-fashioned stuff, knock me on my feet. You know I love it when you say Nah, this is the sop konro. Terima kasih Chef Juna. Tadi cuma mau satu ya, tapi kuahnya yang banyak. Enak. Oke. Alright, Shall we? shall we enjoy? Oke, thank you. Seberapa sering makan konro? Seberapa sering? Kalau masaknya, karena tadi kan Chef Juna bilang masaknya baru sekali. Masaknya baru sekali. Makannya? Yes. Makannya itu. Sebenarnya sebulan sekali ada kali ya. Gitu ya, lumayan sering ya? Dekat rumah ada. Dan biasa kan makanan Makassar ada nasi goreng merah ya. Nah itu kesukaan. Oh jadi lebih seringnya itu, nasi goreng merah? Bareng. Jadi kalau nasi goreng sama ini. Temennya ya? Ya. Jadi ya sebulan sekali lah ada lah, kurang lebih. Moment of truth nih. Aduh, jangan dong. Bahaya nih. You cooking for someone yang benar-benar right then and there, dia bisa tell it in your face. This is good or not. Meskipun dia bilang good, but then dia expression tuh kadang-kadang nggak bisa dibohongin ya. Giving you the what the hell gitu, expression or and then you know there's like 2 bites, 3 bites and you're gone, done. You have to ask yourself about that ya. Jadi perbedaannya gitu ya, right in your face gitu ya. Enak Chef. Enak. Rempah-rempahnya berasa banget. Oh, belum pakai condimentsnya ya? Ternyata bisa masak juga saya. Kamu nggak bisa masak. No, me. Tapi serius, Yalah. this is Masa 20 tahun? Kan udah 20 tahun kan? You've been cooking for 20 years? 24 years. Wow, 24 Wah, tua years. ya ternyata. 24 tahun. 24 years. 98 awal. Yes. Just 24 years. Masih ingat nggak makanan pertama yang kayak ngerasa, wah gue udah berhasil nih karena udah bisa masak ini? Sushi sih sebenarnya. Oh. Karena kan awalnya memang mulainya dari sushi ya. Japanese chef dari sushi. Nah. Jadi kalau kayak gini tuh kita gimana sih Chef? Kita singkirin dulu atasnya atau gimana sih cara kalau makan Campur itu? aja. aduk. Campur aja ya? Kalau ada yang mau singkirin juga boleh nanti di campur. Iya lembut banget dagingnya. So, Yes. keluarga kan ada darah Bugisnya. Yes. Jadi Apakah- bapak Bugis Makassar. Oke. Kalau Umi tuh mama Solo. Solo, oke. Tapi kakekku itu dari Hadramut, Yaman. Jadi di rumah tuh sebetulnya kalau ditanya paling sering masak apa, kalau ini spesial, paling seringnya tuh nasi kebuli. Jadi tuh setiap kali dan setiap hari-hari khusus tuh ya, apakah lebaran atau kalau lagi ngerayain ulang tahun, itu selalu kebuli lengkap dengan kambing, dengan sopnya, dengan kambing bakarnya, dengan acarnya, itu selalu jadi menu wajib. Oke, that's what I'm about to ask. Tadi mau nanya itu, kirain karena ada Bugis Makassar, jadi di rumah sering masak, keluarga sering masak masakan Makassar gitu.
Iya, Itu juga? kalau abi tuh harus selalu ada ikan di atas meja. Oh ya? Jadi harus selalu ada ikan dan biasanya ya ikan bakar, ikan bandeng bakar tuh. Itu juga salah satu yang sering di rumah tuh. Kan kalau ikan bandeng lengkap dengan kayak gini nih, ada bumbu kacangnya, terus ada bumbu kecapnya. Itu. Kalau mama karena Solo, jadi kesukaan mama tuh sop kacang tolo, tuh nggak sih, Cak? Kacang tolo tuh dibikin sup gitu. Sama harus selalu ada sayur. Tapi nggak banyak loh yang jual itu. Iya ya. Itu hampir selalu tuh di meja tuh kalau dari rumah gitu ya. Itu selalu ada ikan, ada kacang tolo. Dan hari-hari spesial selalu ada kebuli. Nice. Kapan boleh nggak aku kirimin kebuli buatan Umi Fatmawati? Boleh. Jadi yang buat Mama? langsung? Langsung. Mantap. Boleh. Dan setiap kali lebaran, setiap kali bulan puasa tuh, udah aku selalu ngiriminnya kebuli buat teman-teman. So, I'm gonna send you, Chef. Ini aku dari tadi penasaran makan ininya loh, wortel ini loh. Acar tapi dia agak light gitu ya, nggak terlalu nyerang. Wortelnya hampir nggak, maksudnya wortelnya hampir nggak ada rasanya loh sih. Jangan aja. Kita cari ininya aja, esensinya, warnanya udah. Yang penting ada rasa asam manis dikit. Enak banget konro ya. Really good. Thank you. Ya, kayak tadi mau sok tanda kutip molekuler gastronomion acar gitu ya, merubah wujud daripada acar yang biasa. Jadi it wasn't pretty, jujur ya. Kita jujur aja. It wasn't pretty, but it's done gitu. Untuk pertama kali, hey, gitu loh. Orang buatnya aja modal nekat gitu. Jadi nggak ya, udahlah hajar aja. Gitu. Iya ya, temennya nasi ya. Temennya nasi? Jadi agak menyesal nih nggak pakai nasi. Tapi ini menurutku ini penting banget sih what you guys are doing. Bikin cerita, kisah rasa tentang makanan. Karena menurutku ini satu isu yang mungkin karena udah keseharian banget, jadi orang tuh take it for granted gitu. Padahal justru karena itu bagian paling penting dari kita, makanan, justru itu cerita yang harus terus-menerus diceritakan dengan gaya yang berbeda-beda kan. Termasuk ini gitu, cerita soal gimana dapat inspirasi bikin makanan, gimana kita tuh kaya banget dengan beragam pilihan bahan untuk bikin makanan, cara masaknya dan sebagainya. Ya kan, ini tuh cerita yang sangat menarik dan semua orang tuh bisa relate. Ya, luckily ya. Untungnya acara kita tuh kisah rasa, jadi memang benar-benar it's all about Indonesian food ya, dan history di balik itu ataupun juga anything could be the history of the food. Kalau yang sekarang kan anak-anak berdarah Bugis Makassar, hidangannya kita masakin konro gitu loh. Ya, jadi it's all about the food itself gitu ya. Tadi kita mungkin udah ngobrol juga soal it's true actually. Orang Sulawesi Selatan tuh makanannya tuh bold gitu lah ya. Sorry ya, no offense. Bahkan mereka tidak peduli dengan apa yang we call presentation. Kebanyakan it's so dark, gelap, hitam gitu. Tapi dimakan luar biasa. Oh, it's true. And it's very funny, itu kita internal tuh juga ketemu orang-orang yang klop. When we wanna do bukan yang show yang gimana-gimana gitu ya, tapi lebih beneran about Indonesian dish. Dan kisah rasa not always me atau Renata cooking. Kita bahkan banyak menggali daripada hidangan tradisional dan dari yang si pemasaknya yang memang udah terkenal dari zaman dulu, nenek-nenek dan sebagainya. Kita angkat lagi. Jadi dan banyak cara-cara yang dulu dipakai dan sekarang hampir punah ya, aku dengar. Banyak yang juga ya shifting lah. Karena memang cara modern mungkin lebih efisien ya. Tapi rasanya beda? Atau bisa mendekati? Pasti beda lah ya? Mendekati tapi tetap pasti sedikit beda. Officially, thank you udah mau mampir. Thank you udah dimasakin konro spesial dari tanah kelahiran. Tapi memang di sini. Ini soalnya dibilangnya undangannya diajak makan. Oke. Berarti jadi nggak pernah nolak kalau diajak makan.
hasilnya cukup memuaskan. Nana juga love it, ya. I don't know if she's lying or not, but kayaknya sih enggak sih, ya. And obviously setelah kita wrap, all the crew finish it, so that means I actually can cook. So you guys better watch whatever. I'm not YouTube guy, so is it like, comment, subscribe, or subscribe, like, comment, yang mana aja, pokoknya tiga-tiganya yang mana duluan terserah. That's my message for you. This is for the first time actually from myself tanpa disuruh-suruh menghimbau kalian, ya, to actually spare your time and give us a pick. Maybe you like it. If you don't, watch more. Maybe you like it. If you still don't, I don't really care about you then.